Perkenalkan, nama saya Aldifa Ramadhani Sapari. Di sini saya sebagai editor uji lemak 1 dan membuat laporan uji protein 2 dan uji lemak 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pera Nur Hayati. Di sini saya sebagai editor uji protein 1, uji coba dan editor protein 2. Perkenalkan, nama saya Alia Silvani. Peran saya di sini sebagai uji coba, pengisi suara, dan editor pada emulsifikasi minyak. Kenalkan, nama saya Sandra Agustina. Saya bertugas sebagai uji coba dan isi suara lemak 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Fatmawati. Di sini saya sebagai uji coba kelarutan lemak dan pengisi suara, juga membuat laporan. Perkenalkan, nama saya Peggy Maura Amalia. Saya sebagai penguji coba, pengisi suara, dan pembuat laporan uji karbohidrat sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatih Alabiu dari kelompok 5. Tugas saya sebagai pembuat laporan. Saya Togi Riki Rikardus Jabat sebagai editor dalam praktikum karbohidrat dan lemak 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Dwi Wiranti sebagai penguji coba protein 1. Di sini saya akan memberitahukan alat dan bahan yang kita gunakan dalam uji coba karbohidrat sederhana. Alat pertama yaitu nampan plastik sebagai pengganti dari piring plastik. Kemudian ada kertas label 1 strip. Dan bahan makanan yang kita gunakan dalam uji coba ini adalah yang pertama ada 1 helai pisang, kemudian ada 1 helai kentang, ada 1 sendok makan tepung terigu, kemudian ada margarin 1 sendok teh, 1 helai biskuit, setengah butir telur rebus, 1 helai tomat, 1 sendok makan nasi, 1 helai tahu, dan 1 sendok teh gula pasir. Pada percobaan kali ini kita akan melarutkannya menggunakan larutan ilium, yaitu berupa betadin. Baiklah, kita akan mulai uji cobanya. Langkah pertama yang dilakukan adalah meletakkan bahan-bahan yang sudah disediakan di atas nampan plastik. Kemudian langkah kedua, memberikan nama dari masing-masing bahan tersebut yang telah disediakan, lalu kita tulis dalam bentuk kertas label. Selanjutnya langkah ketiga adalah memberikan 2 atau 3 tetes betadin pada bahan-bahan yang akan kita uji. Lalu langsung saja kita mulai dari yang pertama, pisang, kemudian kentang, lalu tepung terigu, margarin, biskuit, telur rebus, tomat, nasi, tahu, dan gula pasir. Selanjutnya kita akan melihat perubahan dari masing-masing bahan makanan yang telah kita tetesi betadin tadi. Apabila bahan yang kita tetesi tadi berubah warna menjadi biru keunguan atau biru kehitaman, artinya bahan tersebut mengandung karbohidrat. Sebaliknya, jika bahan yang kita tetesi tadi tidak berubah warna, artinya bahan tersebut tidak mengandung karbohidrat. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, pisang. Di sini pisang tidak berubah warna, artinya pisang tidak mengandung karbohidrat. Lalu kentang berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman, artinya kentang mengandung karbohidrat. Kemudian tepung terigu berubah warna menjadi biru kehitam-hitaman, artinya tepung terigu mengandung karbohidrat. Kemudian margarin tidak berubah warna, artinya margarin tidak mengandung karbohidrat. Kemudian biskuit berubah warna menjadi biru keunguan, artinya biskuit mengandung karbohidrat. Kemudian telur rebus tidak berubah warna, artinya telur rebus tidak mengandung karbohidrat. Kemudian tomat tidak berubah warna, artinya tomat tidak mengandung karbohidrat. Kemudian nasi berubah warna menjadi
Biru keungu-unguan artinya nasi mengandung karbohidrat. Kemudian tahu tidak berubah warna, artinya tahu tidak mengandung karbohidrat. Dan yang terakhir gula pasir. Gula pasir tidak berubah warna, artinya gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Dapat kita simpulkan bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah kentang, tepung terigu, biskuit, dan nasi. Selebihnya dari bahan-bahan yang lainnya tidak mengandung karbohidrat, seperti pisang, margarin, telur rebus, tomat, tahu, dan gula pasir. Sekian, terima kasih. Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan melakukan praktik uji coba protein dengan menggunakan bahan-bahan sederhana yang dapat mudah ditemukan di rumah. Bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah bulu ayam, kangkung, gula, tahu, putih telur rebus, dan daging ayam. Dan alat yang kita gunakan adalah lilin dan juga mangkok. Pertama, saya akan mencoba membakar bulu ayam. Kemudian, saya akan mencoba pada daging ayam dan wanginya seperti bulu ayam yang dibakar. Selanjutnya, saya akan mencoba pada putih telur yang telah direbus. Dan aromanya seperti bulu ayam yang telah dibakar. Selanjutnya, saya akan membakar kangkung. Dan baunya masih seperti bulu ayam yang telah dibakar. Selanjutnya, saya akan membakar gula. Tetapi pada gula, baunya berbeda dan tidak sama seperti bulu ayam. Selanjutnya, saya akan membakar tahu. Dan baunya seperti bulu ayam yang dibakar. Dari hasil percobaan tadi, dapat disimpulkan bahwa gula tidak berbau seperti bulu ayam yang telah dibakar ataupun bahan-bahan lainnya. Sekian, terima kasih. Uji protein yang sederhana, alat dan bahan yang kita gunakan yaitu alatnya ada piring plastik atau wadah. Yang saya gunakan ini ada lilin, ada piring kecil untuk lilin yang menyala, ada satu helai bulu ayam, ada sendok makan, ada penjepit, ada korek api atau saya menggunakan ini. Ada kertas label. Selanjutnya bahan yang kita gunakan untuk uji yaitu satu batang sehelai seledri, ada satu batang roti, lalu ada tempe, ada 1 sendok terigu, dan yang sampel yang akan kita uji yaitu ada kacang tanah. Baik, selanjutnya yaitu langkah dalam uji coba protein. Yang pertama, berikan nama tiap bahan yang kita uji menggunakan kertas label ini. Lalu nyalakan lilin terlebih dahulu.
Baik, jepit bulu ayam lalu membakarnya. Dan amati bulu yang dihasilkan. Bulu ayam yang dibakar akan menjadi kontrol dalam protein ini. Lalu bahan yang pertama yaitu seledri. Lalu kita akan membakarnya. Lalu amati bau yang akan ditimbulkannya. Bau yang ditimbulkan oleh seledri ini yang dibakar sama dengan bulu ayam yang dibakar. Lalu roti kita bakar. Lalu amati. Baunya roti ini dibakar sama dengan bau bulu ayam yang dibakar. Lalu tempe kita bakar. Lalu amati baunya. Bau tempe ini yang dihasilkan bau bulu ayam yang dibakar sama. Lalu kemudian terigu. Terigu kita bakar. Kemudian amati. Baunya terigu tidak sama dengan bau bulu ayam yang dibakar. Selanjutnya yaitu kacang tanah. Kacang tanah kita bakar. Lalu amati. Bau yang dihasilkan kacang tanah ini sama seperti bau bulu ayam yang dibakar. Baiklah, dapat kita ketahui bahwa pertama yaitu seledri, jika dibakar baunya sama dengan bulu ayam yang dibakar. Lalu roti ini jika dibakar baunya sama dengan bulu ayam yang dibakar. Lalu tempe ini jika dibakar baunya sama dengan bulu ayam yang dibakar. Selanjutnya terigu ini jika dibakar baunya tidak sama dengan bulu ayam yang tidak dibakar. Sedangkan yang terakhir kacang tanah, jika dibakar baunya sama dengan bulu ayam yang dibakar. Jadi kesimpulannya dari uji coba yang kita lakukan yaitu bahan yang mengandung protein ini yaitu seledri, roti, tempe, dan kacang. Sedangkan terigu tidak mengandung protein. Baik, dari saya terima kasih. Ini bahan-bahan untuk uji coba lemak sederhana. Ada nasi, roti tawar, tahu, tepung terigu, mentega, putih telur, minyak goreng, larutan gula, kuning telur, kecap. Dan untuk alatnya di sini ada saya ada sendok. Saya menggunakan sendok dikarenakan tidak punya pipet tetes. Kertas coklat, saya menggunakan bungkus nasi sama label nama. Pertama-tama haluskan nasi, roti tawar, tahu, tepung terigu, dan gula. Di sini saya sudah larutkan gula ya menggunakan air. Untuk kertas nasinya dipotong kecil-kecil ya, menjadi 10 bagian. Nah, seperti ini ya. Kemudian ambil semua
bahan makanan satu persatu dan taruh di kertas coklat ini. Nah, ini hasilnya ya, yang sudah saya larutkan, saya haluskan. Ini tahu, ini tepung terigu, dan ini kertas coklatnya sudah saya potong-potong. Lalu tempelkan label nama kepada kertas coklat. Nah, seperti ini ya. Kemudian ambil satu persatu bahan makanan ini menggunakan sendok dan taruh pada kertas coklat ini. Yang pertama saya akan mengambil nasi. Yang kedua, roti tawar. Yang ketiga, tahu. Yang keempat, tepung terigu. Putih telur. Keenam, larutan gula. Tujuh, minyak goreng. Kedelapan, kuning telur. Yang kesembilan, mentega. Yang terakhir, kecap. Yang terakhir, kecap.
Tunggu, baiklah. Ini sudah saya letakkan di kertas coklat dan tunggu 10 menit. Ini yang nasi. Tidak mengandung lemak. Roti tawar tidak mengandung lemak. Tahu tidak mengandung lemak. Tepung terigu tidak mengandung lemak. Putih telur sedikit mengandung lemak. Larutan gula tidak mengandung lemak. Minyak goreng ini udah kelihatan ya. Ini sangat mengandung lemak. Kuning telur mengandung lemaknya.